Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin Allah, dengan kudrah dan iradahnya, kita sudah dapat sama-sama hadir pada rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka kita menambahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini, mari kita mencoba renung kembali tentang kelebihan bersedekah di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau beramal saleh dalam bentuk apapun. Jadi balasan dalam bulan Ramadan berbeda dengan balasan di bulan-bulan selain Ramadan. Hadis daripada Anas bin Malik, pernah Rasulullah ditanya orang, "Ya Rasulullah, ayyus saumi afdal?" Ya Rasul, manakah puasa yang lebih baik selain puasa Ramadan? Rasul menjawab, "Saumu Sya'ban ta'dhiman li Ramadan," yakni puasa di bulan Sya'ban karena menghormati bulan Ramadan. Lalu orang tersebut menanyakan lagi, fa ayyus sadaqati afdal? Manakah sedekah? Kapankah sedekah yang lebih baik ya Rasul? Rasul menjawab, sadaqatun fi Ramadan, yakni bersedekah di dalam bulan Ramadan. Jadi rupanya bersedekah dalam bulan Ramadan berbeda. Tapi jangan salah diartikan. Kalau umpamanya kita sudah wajib zakat di bulan sebelumnya, di bulan Rabiul Awal ataupun di bulan Rabiul Akhir, jauh sebelum Ramadan, itu kalau persoalan zakat kita bayar, kita tunaikan begitu sudah sampai nisab dan telah sampai tahunnya. Ini ada di antara kita yang menunda-nunda bayar zakat. Padahal zakatnya, zakat tijarahnya sudah sampai di bulan Maulid, tapi diundur sampai bulan Ramadan. Ini kesalahan karena mengharap kelebihan sedekah dalam bulan Ramadan. Kalau memang kita sudah sampai di bulan Ramadan, jangan ditunda, langsung kita bayar di bulan Ramadan karena kita mendapat kelebihan yang lain. Ini ada salah pandangan di tengah masyarakat yang mengulur-ulurkan zakat sampai bulan Ramadan. Kita ketahui bahawa orang fakir itu butuh makan dan minum. Hari ini sudah sampai nisab dan sudah sampai tahun. Persoalan kebutuhan tidak boleh ditunda-tunda. Begitu sudah sampai nisab, telah sampai tahunnya, langsung kita bayar. Jangan diundur sampai bulan Ramadan. Jadi sedekah manakah juga yang lebih bagus dalam bulan Ramadan? Yang bukan zakat. Sedekah-sedekah biasa. Ada beberapa alasan kenapa bersedekah dalam bulan Ramadan itu lebih utama
daripada bersedekah di bulan yang lain. Pertama, kebaikan dalam bulan Ramadan itu memang dilipat ganda sebagaimana warid dalam hadis-hadis yang sahih. Umrah di dalam bulan Ramadan sama dengan haji di bulan yang lain dan lain sebagainya. Yang kedua, orang fakir dalam bulan Ramadan itu lemah. Kadang-kadang mereka tidak makan sahur. Kalaupun makan sahur hanya nasi putih tanpa lauk pauk. Dikarenakan tidak ada kebutuhan pokok di dalam rumah tangganya. Yang ketiga, orang fakir itu tidak sanggup berusaha secara maksimal di dalam bulan Ramadan disebabkan oleh puasa. Berarti kondisi orang fakir itu sangat butuh kepada uluran tangan. Maka lahirlah yang keempat. Yani kita bersedekah di saat orang sangat butuh kepada uluran tangan kita. Maka bersedekah di saat yang demikian itu Allah lipat gandakan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Balad. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Yakni memberi makan pada hari-hari di mana manusia sedang kelaparan. Yang kelima, bersedekah di dalam bulan Ramadan dapat membantu saudara-saudara kita yang fakir miskin untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan ada bantuan kita, mereka merasa gembira di saat berbuka. Mereka dapat makan sahur sebagaimana kita makan sahur. Mereka juga bertenaga di kala hari sebagaimana juga kita bertenaga karena cukup makan di saat sahur. Jadi bersedekah di saat orang sangat butuh kepada uluran tangan kita, nilainya berbeda dengan sedekah kepada orang-orang yang memang tidak membutuhkan ataupun sedang tidak membutuhkan uluran tangan kita. Hadis daripada Zaid bin Khalil Al-Jahni, Rasulullah bersabda, Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yunqasu min ajri saimi syai'un. Orang yang memberi penganan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yunqasu min ajri saimi syai'un, tidak dikurangi pahala orang puasa itu sedikit pun. Kita berpuasa, sore harinya kita beri penganan berbuka puasa kepada seorang fakir miskin dengan ikhlas dan harta yang halal, maka Allah berikan kepada kita seperti pahala orang tersebut. Kalau orang yang kita berikan itu orang saleh, orang yang baik-baik, jelas bahawa nilai puasanya sangat tinggi. Maka seperti itulah Allah berikan kepada kita. Jadi kita dapat nilai ganda di saat berpuasa. Pertama, kita dapat pahala puasa kita sendiri. Kemudian kita mendapat pahala puasa orang lain yang kita sumbangkan. Berapa orang kita sumbang setiap sore? 10 orang kita beri penganan berbuka puasa, kita dapat nilai ganda 10 orang mendapat nilai pahala puasa. Dalam hadis yang lain dilanjutkan, wa ma amila saimu min a'malil bir illa kana li sahibi ta'am madama quwwatu ta'am fihi. Apa saja yang dikerjakan oleh orang yang kita beri penganan berbuka puasa itu, maka pahalanya juga akan diberikan kepada kita yang membantu makanan kepadanya selama kekuatan makanan yang kita berikan masih ada di tubuhnya. Artinya dia bekerja esok hari dengan tenaganya dari makanan yang kita berikan, selama itu pula Allah terus menerus berikan pahala kepada kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa kita yang memberi makanan berbuka puasa itu akan
diistighfar oleh seluruh malaikat di langit. Dan ikut mengistighfar kepada kita oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Dalam satu riwayat, pada malam Lailatul Qadar, Jibril turun dan memeluk kita. Siapa yang dipeluk oleh Jibril, maka hatinya akan lembut. Dia lebih banyak mencucurkan air mata mengingat akan dosanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan lagi bahwa kita yang memberi penganan berbuka puasa itu, dosa kita diampun dan kita merdeka daripada api neraka. Jadi kalau kita kumpulkan hadis-hadis tersebut, Allah berikan pahala seperti pahala orang yang kita beri makanan tersebut. Malaikat istighfar kepada kita. Dan Allah merdekakan kita dari api neraka. Coba bayangkan, hanya 10.000 di sore hari kita keluarkan uang, kita beli sedikit makanan, kita sumbang kepada saudara kita untuk berbuka puasa. Nilainya Allah berikan, pahala puasanya diberikan juga kepada kita. Kita merdeka dari api neraka, malaikat pun istighfar. Modalnya sangat kecil, tapi balasan dari Allah luar biasa. Maka dari hadis-hadis tersebut, dapatlah kita ketahui bahawa apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, buka puasa bersama di desa-desa, di menasah-menasah, kenduri setiap 15, ada yang 16, 17 dan sebagainya, itu bukan adat. Tapi justru mereka menjunjung tinggi hadis ini, mengharapkan mendapat pahala yang seperti ini. Maka adat kita di Aceh, setiap bulan Ramadan, mulai hari ke-15 besok, orang sudah mulai membuat kenduri di menasah-menasah, buka puasa bersama, kita undang jiran tetangga desa kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, terakhir, lantas kepada siapa yang lebih baik kita bersedekah? Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wa sahibi bil jamb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah, wala tusyriku bihi, jangan engkau persekutukan dengannya. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah dengan orang tuamu, itu yang pertama. Wabizil qurba, dan dengan karabatmu, dengan saudaramu. Wal yatama, yang ketiga kepada anak yatim. Wal masakin, yang keempat kepada orang-orang miskin. Wal jarizil qurba, yang kelima tetangga di samping rumah. Wal jaril junub, tetangga yang jauh dari rumah kita. Was sahibi bil jam, dan kepada kawan sejawat kita. Wa bani sabil, anak yang di dalam perjalanan yang kebetulan kehabisan uang, tidak ada makan minum, kepada mereka kita bantu. Wa ma malaikat aymanukum, dan budak-budak yang kamu miliki atau sekarang orang-orang yang bekerja sesama kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Jadi yang paling utama, pertama kepada orang tua kita sendiri. Bagi kita yang masih hidup, orang tua. Kalau mereka tidak hidup, sudah meninggal, mari kita sedekah, kita hadiahkan pahala kepada mereka. Yang kedua kepada kerabat. Kita punya abang, kita punya adik, punya keponakan dan lain sebagainya. Yang barangkali dari segi ekonomi mereka pas-pasan. Mereka lebih pantas kita bantu daripada yang lain. Kenapa? Karena dikala kita membantu saudara kita, abang, adik, keponakan dan kerabat-kerabat yang lain, ada dua nilai di sana. Pertama, kita membantu mereka bersedekah. Yang kedua, di sana ada nilai menyambung silaturahmi. Karena agama menganjurkan kita terus memperkuat hubungan silaturahmi dengan saudara. Salah satunya kita bantu.
kita lihat bagaimana keadaan kehidupan mereka. Apalagi di saat-saat bulan Ramadan yang seperti ini. Jadi nilainya ganda di sana. Pahala sedekah dan ada nilai silaturahmi. Kemudian kepada anak yatim. Kepada tetangga. Karena ada kewajiban. Di dalam agama kita, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu. Belum sempurna iman seseorang hingga ia memuliakan tetangganya. Jadi kita disuruh. Sehingga Rasul mengajurkan kepada kita, kalau kamu memasak makanan, lauk pauk, banyakkan airnya. Tatagun kuah, tapulei. Kemudian kita berikan sedikit kepada tetangga. Walaupun tidak ada isinya. Karena itu sangat bermakna bagi mereka. Barangkali di rumah yang ada hanya nasi. Kita mungkin merasa malu kalau kita memberikan sedikit lauk pauk yang barangkali hanya tidak ada isi, mungkin merasa malu. Tapi bagi mereka sebenarnya yang ada di rumah barangkali hanya nasi putih. Apa yang kita berikan sangat berharga dan sangat bernilai. Makanya Rasulullah berpesan, jangan kita menganggap hina sekecil apapun yang kita sumbangkan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya, kalau sebegitu besar pahala di bulan Ramadan, maka apa yang harus kita tunggu? Jangan sayangi kepada uang 10.000 dapat kita cari esok hari. Tapi ingat, di hari di Yaumil Mahsyar tidak ada yang dapat membantu selain apa yang kita persiapkan hari ini. Itulah yang akan membantu kita, mempermudah, memperlancar jalan kita di Yaumil Mahsyar sampai melewat titik Siratal Mustaqim. Salah satu yang dapat kita persiapkan untuk membantu, mempermudah perjalanan kita esok hari dengan kita bersedekah. Waktu yang terbaik inilah bulan Ramadan. Mari kita lihat orang tua kita, kita lihat saudara kita, tetangga kita, fakir miskin, anak yatim, perempuan-perempuan yang menjanda, yang hari ini dari segi ekonomi mereka kesulitan. Mari kita bantu. Hari ini kita membantu orang dalam keadaan susah. Esok hari Allah akan membantu kita, memperlancar perjalanan kita sampai kita melewati titik Siratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.